Shalom, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan karena pada pagi yang indah ini kita kembali diberikan kesempatan untuk menikmati kasih setia-Nya yang selalu baru setiap pagi. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas hari ini, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan. Biarlah pagi ini bukan hanya menjadi awal dari hari yang baru, tetapi juga menjadi awal bagi hati yang kembali dikuatkan oleh firman-Nya. Apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi, saya percaya Tuhan telah menyediakan penghiburan, hikmat, dan kekuatan melalui firman-Nya. Mari kita mempersiapkan hati dan memasuki hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, terima kasih untuk anugerah hari Minggu yang indah ini. Terima kasih karena kami masih Engkau pelihara dan berikan kesempatan untuk datang mendengarkan firman-Mu. Tenangkan hati kami dari segala kesibukan dan kekhawatiran. Bukalah pikiran kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan semakin mengenal hati-Mu. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada setiap kami melalui firman yang akan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kata yang kita baca hari ini tidak hanya kita dengar dengan telinga, tetapi juga kita simpan di dalam hati, sehingga menjadi kekuatan dan tuntunan dalam menjalani kehidupan. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini, yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang penuh dengan suara. Setiap hari kita mendengar berbagai pendapat, nasihat, tafsiran, bahkan perdebatan tentang iman. Media sosial dipenuhi dengan orang-orang yang merasa paling benar. Video demi video muncul menjelaskan ayat demi ayat, tidak sedikit orang percaya yang akhirnya bingung. Siapa yang harus saya dengarkan? Mana yang benar? Saudara, firman Tuhan hari ini tidak menyuruh kita mengikuti suara yang paling keras. Firman Tuhan mengajak kita tetap tinggal di dalam Kristus. Perhatikan baik-baik, Paulus tidak berkata, berpeganglah pada pendapat manusia. Ia berkata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya pusat iman kita bukanlah seorang pengkhotbah, bukan seorang pembicara, bukan sebuah kanal media sosial, melainkan Yesus Kristus sendiri. Semakin kita mengenal Kristus melalui firman-Nya, semakin kecil kemungkinan kita diombang-ambingkan oleh berbagai pendapat. Saudara, pohon yang akarnya dalam tidak mudah tumbang ketika angin datang. Begitu pula orang percaya, ketika hidupnya berakar di dalam Kristus, ia tidak mudah goyah hanya karena mendengar pendapat yang berbeda. Ia tetap rendah hati, tetap mau belajar, tetapi ia tidak kehilangan damai karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Hari Minggu adalah waktu yang tepat untuk kembali memeriksa hati kita. Apakah selama ini kita lebih banyak menghabiskan waktu membaca komentar daripada membaca firman Tuhan? Apakah kita lebih sering mengikuti perdebatan daripada membangun hubungan dengan Tuhan? Jangan sampai
kita mengetahui banyak tentang Tuhan, tetapi jarang berbicara dengan Tuhan. Iman yang sehat bukanlah iman yang sibuk berdebat. Iman yang sehat adalah iman yang menghasilkan kasih, kerendahan hati, kesabaran, pengampunan, dan kehidupan yang semakin menyerupai Kristus. Saudara yang terkasih, hari ini Tuhan tidak memanggil kita untuk memenangkan setiap perdebatan. Tuhan memanggil kita untuk tetap setia, tetap bertumbuh, tetap mengasihi, dan tetap berakar di dalam Kristus. Karena ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, kita tidak akan mudah disesatkan oleh berbagai suara yang datang silih berganti. Marilah kita menjadi orang percaya yang bukan hanya mengenal firman Tuhan, tetapi juga menghidupinya setiap hari. Sahabat pelita hati, mari kita akhiri renungan nagi kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ampunilah kami jika kami pernah lebih sibuk memenangkan perdebatan daripada membangun kasih. Ajarlah kami memiliki hikmat dalam berbicara, kerendahan hati dalam bersikap, dan keberanian untuk tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu tanpa kehilangan kasih kepada sesama. Biarlah hidup kami menjadi terang yang membawa orang semakin mengenal Kristus. Pimpin setiap langkah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, jika renungan ini memberkati saudara, tuliskan di kolom komentar. Tuhan, ajarku hidup dalam kebenaran dan kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Pelita Hati, agar semakin banyak orang dikuatkan melalui firman Tuhan setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang percaya yang bukan hanya mengenal firman, tetapi juga menghidupinya dalam kasih. Tuhan memberkati. Shalom.